Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 11 dan 12 ya. 2 Samuel pasal 8 ayat 11-12 demikian dikatakan, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 12 ya. Saudara-saudara, mengapa ini di sini dikatakan Obed-Edom ini diberkati Tuhan ya. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Jadi Obed-Edom itu diberkati Tuhan karena tabut Allah itu ada di rumahnya. Tabut Allah adalah lambang hadirat Tuhan ya, lambang hadirat Tuhan ya. Ketika Obed-Edom ini menghargai Tuhan ya, menghargai Tuhan dengan senantiasa tentu saja meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup dalam penyembahan, maka Tuhan berkenan ya. Tuhan berkenan, Tuhan disukakan, sehingga dengan sendirinya keluarga Obed-Edom ini diberkati Tuhan. Karena sebelumnya tabut Allah ini di luar Yerusalem ya, di bukit di luar Yerusalem, di rumah di rumah Abinadab ya, di luar Yerusalem. Dan ketika pada waktu zaman Saul ini tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Jadi tabut Allah yang adalah lambang hadirat Allah ini dibiarkan saja tinggal di luar Yerusalem. Dan ketika Daud diangkat menjadi raja ya, maka pertama kali yang dilakukan Raja Daud adalah membawa tabut Allah itu ke kota Daud. Membawa tabut Allah dari bukit di luar Yerusalem ke kota Daud ya, ke Yerusalem, dibawa ke Yerusalem. Tapi ketika di tengah jalan membawa tabut Allah itu dengan memakai kereta dan binatang lembu, dan itu tidak berkenan di hati Tuhan sehingga menimbulkan kecelakaan, ada yang mati ya, sehingga Daud menjadi takut dan tabut Allah itu dititipkan kepada rumah Obed-Edom ya. Dan ketika Obed-Edom ini bisa menghargai Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, hidup dalam penyembahan, membuat mezbah bagi Tuhan, karena tabut Allah ini adalah lambang hadirat Tuhan, maka Tuhan berkenan ya. Tuhan berkenan sehingga Obed-Edom ini seisi rumahnya diberkati Tuhan ya. Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Dia tahu, Obed-Edom ini tahu menghargai Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan, sehingga keluarga Obed-Edom ini diberkati Tuhan ya. Ketika Daud tahu bahwa seluruh keluarga Obed-Edom ini diberkati Tuhan, maka Daud mengambil kembali tabut Allah itu ke kotanya, ke kota Daud, ke Yerusalem ya. Dan nanti setelah dia tahu bahwa yang membawa tabut Allah itu harus imam-imam Lewi ya, tidak boleh dengan dipakai kereta, tidak boleh dengan digeret pakai binatang, tidak boleh, karena itu lambang hadirat Tuhan ya. Lambang hadirat Tuhan, tabut Allah itu lambang hadirat Tuhan. Maka ketika Daud mengambilnya kembali, dia mengangkut, dia
dibawa diusung oleh para imam-imam Lewi ya, sehingga hidupnya Daud itu disertai Tuhan karena dia membawa tabut Allah ini ke Yerusalem, ke tempat kerajaannya di Yerusalem, sehingga pada akhirnya nanti hidupnya Daud diberkati Tuhan dan diberkati Tuhan ya. Dia senantiasa hidup dalam berkat Tuhan, dia dikasih Tuhan, dia mengasihi Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan, sehingga hidupnya diberkati Tuhan. Dia senantiasa menang dalam segala perang ya. Dia menang. Daud diberkati Tuhan. Karena apa? Daud itu orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka memuliakan Tuhan. Kalau saudara pelajari dalam kitab Mazmur, dia tuh setiap hari berkali-kali hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Maka hidupnya menyukakan hatinya Tuhan. Dan ketika hati Tuhan berkenan, hati Tuhan disukakan, maka hidupnya diberkati Tuhan. Ya seperti Obed-Edom tadi ya. Ketika dia bisa menyenangkan hati Tuhan, ketika hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka dia diberkati Tuhan. Mari saudara-saudara kita belajar ya, belajar seperti Obed-Edom, seperti Raja Daud, orang yang suka menyukakan hatinya Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, maka hidupnya diberkati Tuhan. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus yang senantiasa meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kita untuk senantiasa hidup melekat erat, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup meninggikan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, maka hidupnya akan disertai Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.